Hai semuanya, selamat datang di saluran Akar Rumput. Pada kesempatan kali ini, kami akan mengulas beberapa fakta menarik dan menakjubkan tentang negara Jerman. Tanpa basa-basi, mari langsung kita mulai. Nomor 1. Negeri bir, roti, dan sosis. Jerman dikenal luas sebagai salah satu negara dengan budaya bir paling kuat di dunia. Lebih dari 1.300 pabrik bir masih aktif beroperasi, menghasilkan sekitar 5.000 varietas bir yang berbeda. Di negara ini, meminum bir saat jam istirahat kerja bukanlah hal terlarang, selama tidak menyebabkan mabuk dan tidak mengganggu kinerja. Bagi masyarakat Jerman, bir memiliki makna yang jauh lebih dalam daripada sekedar minuman biasa. Hal ini ditegaskan oleh sebuah hukum nasional yang berasal dari tahun 1516, dikenal sebagai Reinheitsgebot atau Hukum Kemurnian Bir. Aturan ini menetapkan bahwa bir hanya boleh dibuat dari 4 bahan utama, yaitu air, jelai, hop, dan ragi. Untuk menjaga rasa autentik yang telah menjadi ciri khas bir Jerman selama ratusan tahun, bir bahkan dikategorikan sebagai bahan pangan pokok. Pada masa Paskah, ketika konsumsi daging dan produk susu dilarang, para biarawan menggantungkan asupan energi mereka pada bir. Mereka menyebutnya sebagai roti cair karena dibuat dari jelai yang difermentasi dengan air murni dan mampu memberikan energi layaknya makanan lengkap. Tak banyak yang tahu bahwa pada abad ke-pertengahan, masyarakat Jerman lebih memilih minum bir dibandingkan air putih, karena air sering tercemar dan tidak aman. Proses pembuatan bir justru membunuh bakteri berbahaya, sehingga semua kalangan, termasuk anak-anak, mengonsumsi bir ringan setiap hari sebagai bagian dari rutinitas hidup. Selain bir, Jerman juga memegang rekor dunia dalam hal roti. Lebih dari 3.200 jenis roti tercatat secara resmi. Dan pada tahun 2014, tradisi roti Jerman diakui UNESCO sebagai warisan budaya tak benda. Keragaman ini muncul dari sejarah Jerman yang dahulu terpecah menjadi ratusan kerajaan kecil dan wilayah mandiri. Setiap daerah mengembangkan resep roti sendiri sesuai biji-bijian lokal, seperti gandum hitam, gandum biasa, atau spelt. Roti memiliki posisi sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan makan malam tradisional Jerman dikenal sebagai Abendbrot, yang berarti roti malam. Keluarga berkumpul menikmati roti bersama dengan keju dan daging olahan tanpa hidangan panas. Tak lengkap membahas Jerman tanpa menyinggung sosis. Negara ini memiliki lebih dari 1.500 jenis sosis yang tersebar di berbagai wilayah, dan masing-masing daerah mengklaim memiliki sosis terbaik. Bratwurst adalah jenis yang paling populer. Biasanya dibuat dari daging babi atau sapi, bahkan tersedia versi vegetarian dan dimasak dengan cara dipanggang atau digoreng. Salah satu yang paling terkenal adalah Thüringer Roast Bratwurst yang dilindungi hukum Uni Eropa dan hanya boleh diproduksi di wilayah Thüringen. Kecintaan terhadap sosis juga melahirkan rekor unik. Pada tahun 2000, kota Karlsruhe mencetak rekor dunia Guinness dengan sosis sepanjang lebih dari 1.600 meter dipanggang di atas sistem pemanggang hampir 2 km saat festival kuliner besar. Setelahnya, sosis raksasa tersebut dipotong dan dibagikan gratis kepada puluhan ribu pengunjung. Nomor 2. Aturan-aturan unik di Jerman. Jerman memiliki sejumlah peraturan yang terdengar tidak biasa, bahkan mengejutkan bagi orang asing. Salah satunya adalah kebiasaan pria diwajibkan duduk saat menggunakan toilet. Jika di banyak negara pria yang duduk dianggap aneh, di Jerman justru berdiri saat buang air kecil bisa dianggap tidak sopan. Di restoran, bioskop, hingga rumah pribadi sering ditemui tanda yang mengingatkan pria untuk duduk. Bahkan ilustrasi khusus dipasang demi menjaga kebersihan. Pada tahun 2004, sebuah perusahaan meluncurkan toilet yang mengeluarkan suara pengingat meniru suara mantan kanselir Gerhard Schröder. Di beberapa tempat, melanggar kebiasaan ini dapat berujung denda. Pada tahun 2015, publik Jerman dihebohkan oleh kasus seorang penyewa yang uang depositnya dipotong karena buang air kecil sambil berdiri, yang menyebabkan kerusakan pada lantai marmer akibat kandungan asam dalam urin. Kesimpulannya, mengikuti kebiasaan lokal adalah pilihan paling aman agar tidak dianggap tidak sopan. Aturan lain yang tak kalah unik adalah pembatasan pemberian nama anak. Hukum Jerman menyatakan bahwa nama dapat mempengaruhi kondisi psikologis dan masa depan seseorang. Nama harus jelas menunjukkan jenis kelamin dan tidak boleh berpotensi mempermalukan pemiliknya.
Pemerintah berhak menolak nama yang dianggap tidak pantas, karena proses mengganti nama di kemudian hari sangat rumit dan mahal. Peraturan berikutnya melarang menyimpan abu jenazah di rumah. Setelah kremasi, abu wajib dimakamkan sesuai ketentuan hukum. Penguburan hanya boleh dilakukan di lokasi yang diizinkan, seperti pemakaman resmi, hutan peringatan, atau laut di area tertentu. Dan aturan terakhir yang membuat banyak orang tertekan, ketepatan waktu adalah harga mati. Bagi orang Jerman, datang tepat waktu adalah bentuk penghormatan. Ada ungkapan terkenal, lebih baik datang 5 menit lebih awal daripada terlambat 1 menit. Prinsip ini sangat dijunjung di dunia kerja, terutama di bidang teknik dan konstruksi. Bagi mereka yang terbiasa santai dengan waktu, hidup di Jerman bisa menjadi tantangan tersendiri. Jika Anda ingin tahu aturan aneh lainnya, tuliskan angka 2 di komentar. Nomor 3. Fakta menarik lainnya tentang Jerman. Tahukah Anda bahwa Fanta jeruk sebenarnya berasal dari Jerman? Minuman ini lahir pada masa Perang Dunia II, ketika Jerman terkena blokade ketat sekutu. Pabrik Coca-Cola di Jerman kehabisan bahan baku untuk memproduksi cola. Demi mempertahankan operasional dan menyelamatkan ribuan pekerja, para eksekutif menciptakan minuman baru dari bahan yang tersedia, seperti sisa apel dan produk sampingan pembuatan keju. Dari kondisi sulit itulah Fanta tercipta. Namanya berasal dari kata Jerman fantasi, yang berarti imajinasi. Selain itu, banyak tradisi Natal modern juga berasal dari Jerman. Sejak abad ke-16, masyarakat membawa pohon Natal ke dalam rumah dan menghiasnya dengan apel, kacang, dan lilin. Ada kisah bahwa Martin Luther adalah orang pertama yang menaruh lilin di pohon Natal setelah terpesona oleh cahaya bintang di hutan. Tradisi ini kemudian menyebar ke Eropa dan menjadi populer di Inggris pada abad ke-19 melalui Pangeran Albert, suami Ratu Victoria. Jerman juga memiliki salah satu jaringan kereta api terpadat di dunia, dengan lebih dari 33.000 km rel dan sekitar 5.700 stasiun. Secara teori, hampir setiap desa dapat dijangkau dengan kereta. Namun ironisnya, meskipun terkenal disiplin, kereta Jerman sering mengalami keterlambatan. Bahkan kini kereta masih dianggap tepat waktu jika tiba kurang dari 6 menit dari jadwal. Nomor 4. Negeri wanita mandiri dan percaya diri. Salah satu hal menarik di Jerman adalah sikap perempuan terhadap usia. Menjadi lebih tua tidak dianggap sebagai kelemahan, melainkan sebagai nilai tambah. Banyak pria justru menganggap wanita dewasa lebih menarik karena pengalaman dan kedewasaan mereka. Hubungan dengan perbedaan usia yang besar bukanlah bahan gosip. Wanita Jerman juga cenderung tidak terobsesi dengan prosedur kosmetik. Mereka lebih memilih menjaga kesehatan melalui pola makan seimbang, olahraga, dan kesejahteraan mental. Fokus ini membuat mereka tetap energik dan percaya diri tanpa mengejar standar kecantikan buatan. Kemandirian adalah hal yang sangat umum. Mereka terbiasa mandiri secara finansial dan tidak bergantung pada pria. Memperbaiki furniture, merakit lemari, atau mengurus rumah adalah hal biasa. Selain itu, mereka sangat menghargai kebebasan pribadi. Hubungan yang terlalu posesif tidak disukai. Dalam hal pernikahan, banyak wanita memilih membangun karir terlebih dahulu. Hidup bersama tanpa menikah selama bertahun-tahun dianggap wajar untuk saling mengenal. Pernikahan bukan kewajiban, melainkan pilihan sadar. Apabila Anda ingin tahu cara menjalin hubungan dengan wanita Jerman, tuliskan angka 4 di komentar. Nomor 5. Kompetisi unik di Jerman. Selain disiplin, Jerman juga terkenal dengan lomba-lomba yang tak biasa. Salah satunya adalah gulat jari dari Bavaria. Dua peserta duduk berhadapan, mengaitkan jari pada lingkaran kulit, lalu menarik sekuat tenaga. Siapa yang tertarik ke meja akan kalah. Cedera ringan bukan hal langka. Masih di Bavaria, ada kejuaraan dunia hidung besar. Peserta harus memenuhi ukuran hidung tertentu. Dalam lomba, mereka berusaha membuat hidung tampak lebih besar. Seorang peserta bahkan mengaku merokok dan minum bir demi memperbesar hidungnya, meski akhirnya kalah dari peserta asal Belanda. Jika Anda berjanggut lebat, Anda bisa ikut Olimpiade Janggut di Jerman. Para peserta dinilai dari bentuk alami hingga artistik. Pada 2011, Elmar Weiser memenangkan lomba dengan janggut berbentuk rusa. Sebelumnya, ia pernah membentuk janggut menyerupai gerbang Brandenburg dan menara TV London. Jerman juga memiliki festival labu raksasa di Ludwigsburg. Lebih dari 500.000 labu dipamerkan, dan puncaknya adalah lomba labu terberat.
Pada 2025, seorang peserta dari Austria menang dengan labu seberat 998,5 kg. Acara paling meriah adalah Lomba Perahu Labu, di mana peserta mendayung labu raksasa di danau sambil disoraki penonton. Nomor 6. Kebiasaan dan tradisi khas masyarakat Jerman. Salah satu kebiasaan unik di Jerman adalah pantangan merayakan ulang tahun lebih awal. Merayakan sebelum tanggal resmi dianggap membawa kesialan. Meskipun pesta yang terlambat masih dapat diterima, perayaan lebih cepat justru dihindari dengan serius. Bagi orang Jerman, meniup lilin sebelum waktunya sama saja seperti menantang nasib buruk datang lebih cepat. Selain itu, perayaan usia tertentu sering disertai ritual yang cukup ekstrim. Di usia 16 tahun, beberapa remaja disambut dengan siraman tepung. Saat menginjak 18 tahun, tradisi ini meningkat dengan telur mentah yang dipecahkan di kepala sang ulang tahun. Ketika seseorang berusia 30 tahun dan masih lajang, terutama di daerah pedesaan, ia bisa diwajibkan melakukan tugas-tugas memalukan di depan umum, kecuali jika ada seseorang yang bersedia menciumnya untuk menyelamatkan. Tradisi Jerman juga sangat kuat dalam urusan pernikahan dan tahun baru. Sebelum menikah, pasangan sering mengadakan acara Polterabend, di mana kerabat memecahkan piring porselen di depan rumah calon pengantin. Setelah itu, pasangan harus membersihkannya bersama sebagai simbol kerjasama dalam rumah tangga. Saat malam tahun baru, simbol keberuntungan seperti pakaian dalam merah, babi kecil berwarna merah muda, dan patung penyapu cerobong asap sering diberikan sebagai harapan akan keberuntungan, cinta, dan kemakmuran di tahun mendatang. Nomor 7. Mengapa miliarder Jerman jarang tampil di publik? Berbeda dengan miliarder Amerika yang mudah dikenali wajah dan gaya hidupnya, para orang super kaya di Jerman cenderung hidup dalam bayang-bayang. Meskipun Jerman memiliki lebih dari 100 miliarder, sangat sedikit dari mereka yang dikenal publik secara luas. Kekayaan mereka sangat besar, namun keberadaan mereka nyaris tak terdengar di media. Salah satu alasan utama adalah faktor keamanan. Banyak keluarga kaya khawatir bahwa sorotan publik dapat mengancam keselamatan mereka. Kekhawatiran ini meningkat setelah kasus penculikan dan pembunuhan anak dari keluarga perbankan kaya pada tahun 2002 yang mengguncang seluruh negara. Sejak itu, kehidupan tertutup menjadi pilihan sadar bagi banyak miliarder. Alasan lainnya berakar pada sejarah kelam. Beberapa keluarga industri besar memiliki hubungan masa lalu dengan rezim Nazi, sesuatu yang sangat sensitif di Jerman modern. Karena itu, memamerkan kekayaan sering dipandang negatif oleh masyarakat. Menariknya, justru seorang pria biasa bernama Cordis Holler menjadi terkenal karena wajahnya yang sangat mirip Jeff Bezos. Kemiripan ini membawanya ke dunia hiburan, acara televisi, bahkan proyek internasional, membuktikan bahwa ketenaran di Jerman terkadang datang dengan cara yang tak terduga. Nomor 8. Sisi sejarah Jerman yang jarang dibahas. Selama hampir 1000 tahun, Jerman tidak pernah benar-benar bersatu sebagai satu negara. Wilayah ini terdiri dari ratusan kerajaan kecil, kota merdeka, dan kadipaten yang masing-masing memiliki hukum, mata uang, dan tentara sendiri. Bepergian beberapa kilometer saja bisa berarti memasuki wilayah negara lain. Kondisi ini menyebabkan pembangunan kastil secara masif. Setiap bangsawan membutuhkan benteng untuk menunjukkan kekuasaan dan mempertahankan wilayahnya. Akibatnya, Jerman kini memiliki lebih dari 25.000 kastil dan reruntuhan, menjadikannya salah satu negara dengan jumlah kastil terbanyak di dunia. Banyak di antaranya tersembunyi di hutan, sementara lainnya masih berdiri megah. Salah satu kastil paling terkenal adalah Neuschwanstein di Bavaria, yang menjadi inspirasi kastil Disney. Kastil ini dibangun oleh Raja Ludwig II, sosok yang lebih mencintai seni dan fantasi daripada politik. Ia menghabiskan kekayaan kerajaan demi mewujudkan impiannya, namun hanya sempat tinggal di sana selama beberapa malam sebelum dilengserkan. Tak lama kemudian, ia ditemukan meninggal di sebuah danau dan hingga kini kematiannya tetap menjadi misteri sejarah Jerman. Nomor 9. Fakta unik tentang Berlin yang jarang diketahui. Berlin memiliki luas wilayah hampir 9 kali Paris, namun jumlah penduduknya jauh lebih sedikit. Hal ini membuat kota terasa lebih lapang dan santai. Banyak taman besar memberi ruang bagi penduduk untuk menikmati ketenangan, bahkan di tengah ibu kota. Tak heran Berlin dikenal sebagai kota paling hijau di Jerman, dengan hampir setengah wilayahnya berupa ruang terbuka hijau, hutan, dan perairan.
Selain hijau, Berlin juga sangat kaya akan air. Kota ini memiliki sekitar 1.700 jembatan, melampaui jumlah jembatan di Venesia. Salah satu yang paling terkenal adalah Oberbaumbrücke, jembatan bata merah yang dahulu menjadi simbol pemisah Berlin Timur dan Barat. Jalur air Berlin bahkan lebih panjang dibandingkan gabungan kanal Amsterdam, Stockholm, dan Venesia. Berlin juga merupakan pusat budaya dan pengetahuan. Kota ini memiliki sekitar 200 museum, lebih banyak daripada jumlah hari hujan dalam setahun. Selain Museum Island yang terkenal, Berlin memiliki kompleks perumahan sosial awal abad ke-20 yang diakui UNESCO, meski jarang dikunjungi wisatawan. Dari seni, sejarah, hingga kuliner unik, Berlin hampir selalu menawarkan sesuatu untuk setiap minat. Nomor 10. Misteri yang belum terpecahkan di Jerman. Di puncak Gunung Brocken di Pegunungan Harz, banyak pendaki mengalami pengalaman yang sulit dilupakan. Di tengah kabut tebal, tiba-tiba muncul bayangan raksasa berbentuk manusia, seolah berdiri tepat di hadapan mereka. Sosok tersebut tampak jauh lebih besar dari ukuran manusia biasa, dan sering dikelilingi cahaya buram menyerupai cincin pelangi. Selama berabad-abad, fenomena ini membuat orang percaya bahwa mereka menyaksikan penampakan makhluk gaib, roh, atau penyihir. Hal yang membuatnya semakin aneh adalah bayangan tersebut bergerak mengikuti setiap gerakan pengamat. Saat seseorang mengangkat tangan atau bergeser sedikit, sosok itu melakukan hal yang sama. Ilmu pengetahuan modern menyebut peristiwa ini sebagai spektrum Brocken, yang terjadi ketika cahaya matahari berada di belakang seseorang dan dipantulkan oleh kabut di depannya. Namun penjelasan ini belum sepenuhnya menjawab semua pertanyaan. Fenomena ini tidak selalu muncul meskipun kondisi kabut dan cahaya terpenuhi, dan tidak semua orang dapat melihatnya dengan cara yang sama. Bahkan dua orang yang berdiri berdampingan bisa mengalami hal berbeda. Satu melihat bayangan jelas, yang lain hampir tidak melihat apapun. Ketidakpastian inilah yang membuat Brocken terus dikaitkan dengan legenda penyihir, terutama saat malam Walpurgis di akhir April, ketika masyarakat setempat percaya dunia manusia dan alam gaib saling bersinggungan. Nomor 11. Festival-festival menarik di Jerman. Karnaval Kolona merupakan salah satu perayaan jalanan terbesar dan tertua di Jerman. Biasanya berlangsung pada akhir musim dingin. Selama festival ini, kota berubah total. Warga dan pengunjung mengenakan kostum berwarna-warni, mulai dari tokoh sejarah hingga sindiran politik yang tajam. Suasana menjadi bebas dan penuh tawa, seolah rutinitas harian dihentikan sementara. Puncak karnaval terjadi pada Rosenmontag, ketika parade besar melintasi pusat kota. Kendaraan hias raksasa membawa peserta yang melemparkan permen dan bunga ke arah penonton. Di atas kendaraan tersebut, pidato humor dan kritik sosial disampaikan dengan cara satir, mencerminkan tradisi Jerman dalam menyampaikan pendapat melalui perayaan publik. Selain karnaval, Pasar Natal adalah festival yang tak kalah penting. Dari akhir November hingga menjelang Natal, pasar-pasar ini muncul hampir di setiap kota. Kios kayu tradisional menjual kerajinan tangan, sosis, kue jahe, dan anggur hangat berbumbu. Bagi masyarakat Jerman, mengunjungi pasar Natal bukan sekedar wisata, melainkan kebiasaan musiman untuk berkumpul, menghangatkan diri, dan menikmati suasana akhir tahun bersama orang terdekat. Nomor 12. Hidangan yang wajib dicicipi di Jerman. Currywurst adalah ikon kuliner jalanan Jerman yang hampir pasti ditemui oleh setiap pengunjung. Hidangan ini lahir di Berlin pada tahun 1949, di masa sulit setelah Perang Dunia II. Seorang perempuan menciptakan saus dari campuran tomat dan bubuk kari untuk melengkapi sosis panggang, dan dari eksperimen sederhana itulah legenda kuliner dimulai. Kini, lebih dari 800 juta porsi currywurst dikonsumsi setiap tahun di seluruh Jerman. Berlin sendiri menyumbang puluhan juta porsi, bahkan memiliki museum khusus yang didedikasikan untuk hidangan ini. Setiap daerah memiliki versi sausnya sendiri, ada yang manis, pedas atau lebih kental, dan banyak resep dijaga ketat seperti rahasia keluarga. Di sisi lain, masakan tradisional seperti Sauerbraten mencerminkan akar sejarah Jerman. Daging direndam selama beberapa hari dalam cuka atau anggur sebelum dimasak perlahan, menghasilkan rasa asam manis yang khas. Hidangan ini sering disajikan bersama pretzel dan ditutup dengan pencuci mulut legendaris Black Forest Cake yang secara tradisional wajib menggunakan kirsch agar dianggap autentik. Setiap hidangan bukan hanya soal rasa, tetapi juga tentang identitas dan warisan daerah. Nomor 13.
Tips penting saat bepergian ke Jerman. Salah satu kesalahan paling sering dilakukan wisatawan adalah tidak memvalidasi tiket transportasi umum. Di banyak kota Jerman, tiket harus dicap atau divalidasi sebelum digunakan, meskipun tidak ada gerbang masuk. Pemeriksaan tiket dilakukan secara acak, dan tiket yang belum divalidasi dianggap tidak sah meskipun sudah dibeli. Hal lain yang sering membingungkan adalah sistem kursi di kereta jarak jauh. Tiket perjalanan tidak selalu berarti Anda memiliki tempat duduk tetap. Kursi bisa saja telah dipesan oleh penumpang lain, dan jika nama atau rute berbeda tertera di layar kursi, Anda wajib pindah tanpa perdebatan. Ini adalah bagian normal dari sistem transportasi Jerman. Di supermarket, wisatawan sering terkejut dengan harga minuman botolan. Penyebabnya adalah sistem deposit botol atau fund. Anda membayar tambahan saat membeli dan akan mendapatkan uang kembali jika mengembalikan botol kosong ke mesin khusus. Selain itu, aturan kebisingan sangat serius. Setelah pukul 10 malam, suara berlebihan bisa berujung teguran resmi bahkan denda. Nomor 14. Gambaran biaya hidup di Jerman. Biaya hidup di Jerman sangat bergantung pada kota tempat tinggal. Kota besar seperti Munich atau Berlin memiliki harga sewa yang cukup tinggi, terutama untuk apartemen satu kamar. Sebaliknya, kota-kota kecil di wilayah timur atau tengah Jerman menawarkan biaya hunian yang jauh lebih terjangkau. Untuk kebutuhan sehari-hari, banyak penduduk memilih memasak sendiri karena harga bahan makanan relatif stabil. Biaya belanja bulanan umumnya masih masuk akal, sementara makan di restoran kasual tetap terjangkau bagi banyak orang. Transportasi umum juga efisien, dengan tiket bulanan yang relatif murah dibandingkan kualitas layanannya. Secara keseluruhan, biaya hidup rata-rata di Jerman berkisar tergantung gaya hidup dan lokasi. Dengan pengelolaan yang baik, banyak orang dapat hidup nyaman, aman, dan stabil. Itulah sebabnya Jerman tetap menjadi salah satu negara tujuan favorit untuk belajar, bekerja, dan menetap di Eropa. Nomor 15, biaya perjalanan ke Jerman yang perlu Anda siapkan. Salah satu pengeluaran terbesar saat merencanakan perjalanan ke Jerman adalah tiket pesawat. Harga tiket pulang pergi dari Asia Tenggara atau Asia Timur ke Jerman umumnya berkisar antara 700 hingga 1.200 dolar, tergantung musim, maskapai, dan waktu pemesanan. Musim semi dan gugur biasanya menawarkan harga yang lebih ramah, sementara musim panas dan akhir tahun cenderung lebih mahal karena lonjakan wisatawan. Memesan tiket beberapa bulan lebih awal seringkali menjadi strategi terbaik untuk menghemat biaya. Setibanya di Jerman, akomodasi menjadi faktor pengeluaran utama berikutnya. Hostel dengan kamar bersama bisa ditemukan mulai dari 25 dolar hingga 40 dolar per malam, cocok bagi pelancong dengan anggaran terbatas. Hotel bintang 3 biasanya mematok harga sekitar 80 hingga 150 dolar per malam. Sementara hotel yang lebih mewah tentu berada di kisaran lebih tinggi. Alternatif populer lainnya adalah apartemen sewaan jangka pendek, yang seringkali lebih ekonomis jika bepergian bersama teman atau keluarga. Untuk transportasi selama perjalanan, Jerman menawarkan banyak pilihan hemat. Tiket kereta regional, bus antar kota, dan kartu perjalanan harian memungkinkan wisatawan menjelajah banyak kota dengan biaya terkontrol. Rata-rata anggaran transportasi dan aktivitas wisata harian berkisar antara 30 hingga 60 dolar. Jika digabungkan dengan biaya makan sederhana dan tiket masuk tempat wisata, total biaya perjalanan harian di Jerman umumnya berada di kisaran 70 hingga 120 dolar per orang, menjadikan Jerman destinasi Eropa yang relatif ramah bagi wisatawan dengan perencanaan yang tepat.